Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat akal dan hati untuk berpikir dan memimpin dengan bijak. Perkenalkan, nama saya Nur Fatia, mahasiswa jurusan Manajemen Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas UTS mata kuliah dengan materi Critical Thinking dan Leadership dengan pembimbing Ustadz Abdul Aziz. Semoga Allah mudahkan. Amin. Berikut makna Critical Thinking dan Leadership dan kolerasinya dengan syariat. Critical thinking atau berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, menilai, dan memutuskan sesuatu secara rasional dan objektif. Kedua, leadership atau kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi orang lain menuju tujuan yang baik. Ketiga, dalam syariat Islam, keduanya ini sangat berkaitan karena Islam mendorong umatnya untuk berpikir menimbang dengan hikmah dan memimpin dengan amanah. Contohnya dalam Islam, berpikir kritis bukan berarti menentang, tapi mencari kebenaran dengan ilmu dan adab. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini menunjukkan pentingnya berpikir mendalam sebelum mengambil keputusan. Sedangkan kepemimpinan Islam adalah amanah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Maka critical thinking dan leadership dalam pandangan syariat Islam berarti berpikir dengan hikmah dan memimpin dengan tanggung jawab serta nilai-nilai Islam. Manfaat dan dampak critical thinking dalam keseharian saya seperti menjadi lebih objektif, tidak mudah termakan hoax, lebih bijak dalam mengambil keputusan pribadi maupun kelompok, belajar menjadi pemimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain, menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan empati. Contohnya, setelah saya mempelajari mata kuliah ini, saya tuh merasakan perubahan dalam cara berpikir dan bersikap. Saya menjadi lebih berhati-hati dalam nilai informasi, lebih terbuka untuk berdiskusi dan belajar mendengarkan pendapat orang lain dengan adab. Dalam kehidupan sehari-hari saya berusaha menerapkan lead yourself before you lead others. Jadi memimpin diri dengan disiplin, yaitu dengan niat yang lurus dan akhlak yang baik. Produk dan jasa berdasarkan latar belakang aktivitas atau teori design thinking itu ada langkah-langkahnya ya. Jadi empatis, memahami kebutuhan pengguna, define, merumuskan masalah dengan jelas, ide menciptakan ide solusi, prototype, membuat contoh produk atau jasa, tes, menguji, dan memperbaiki hasilnya. Contohnya misalkan berdasarkan teori design thinking, saya mengembangkan ide produk bernama Hijrah Planner, yaitu jurnal digital yang membantu muslim dalam manajemen waktu. Jadi di sini manajemen waktu, ibadah, dan target pribadi secara islami. Prosesnya saya harus mempunyai atau memulai dengan empatis. Jadi memahami banyak teman dengan kesulitan mengatur waktu antara kuliah dan ibadah. Lalu define, masalahnya itu kurang tools islami untuk manajemen waktu. Saya ide konsep aplikasi dengan fitur harian, jadwal sholat, dan target hafalan. Setelah itu saya membuat prototype sederhana menggunakan Canva. Dan terakhir tes dengan meminta feedback dari teman-teman kampus. Untuk contoh penerapan critical thinking dan leadership dalam bentuk kreatif dan dasar nilai-nilai Islam. Demikian pemaparan saya mengenai critical thinking dan leadership. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk terus berpikir dengan hikmah serta memimpin dengan hati yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.